Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait proyek EPD yang telah kami lakukan. Sebelum menjelaskan, perkenalkan saya Suci Ramai dengan NIM akhir 0031. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Raffiansa dengan NIM belakang 0017. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia Fitri dengan NIM belakang 0012. Oke, sebelum masuk ke tahap analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi singkat dataset yang kami gunakan, yaitu data Global Earthquake Tsunami Risk Assessment Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini berisi informasi mengenai kejadian gempa bumi signifikan yang terjadi di berbagai wilayah dunia selama periode tahun 2001 hingga 2022. Dataset ini dirancang untuk mendukung penelitian terkait prediksi tsunami, analisis karakteristik gempa bumi, serta penilaian risiko bencana seismik. Secara keseluruhan, dataset ini terdiri dari 782 observasi, di mana setiap observasi merepresentasikan satu kejadian gempa bumi signifikan dengan magnitudo minimal 6,5 skala Richter yang tercatat selama periode pengamatan. Dataset ini memiliki 13 variabel yang terdiri dari 12 variabel prediktor dan satu variabel target, yaitu variabel tsunami. Variabel prediktor tersebut meliputi magnitude, CDI, MMI, SIG, NST, Dimen, Gap, Depth, Latitude, Longitude, Year, Month, serta Energy Index. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk menggambarkan karakteristik gempa bumi, lokasi geografis kejadian, kualitas dan cakupan pengamatan seismik, serta waktu terjadinya gempa. Sementara itu, variabel target tsunami digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya kejadian tsunami yang berkaitan dengan gempa bumi tersebut. Tujuan utama analisis ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor seismik yang mempengaruhi potensi terjadinya tsunami akibat gempa bumi, serta mempersiapkan data untuk pembangunan model prediksi. Tahapan analisis yang dilakukan meliputi karakterisasi data atau EDA, uji asosiasi dan multikolinearitas, feature engineering yaitu pembentukan variabel baru, feature selection menggunakan metode filter correlation dan metode embedded lasso regression, lalu terakhir feature extraction menggunakan PCA atau Principal Component Analysis. Melalui tahapan tersebut diperoleh dataset yang optimal, bersih, dan efisien untuk digunakan dalam pembangunan model prediksi sebagai sistem peringatan dini tsunami. Sebelum memulai proses analisis, kami terlebih dahulu memuat beberapa library yang diperlukan, yaitu TDFer, Scoreplot, dan CAR. Selanjutnya, dataset diimpor ke dalam R dan ditampilkan menggunakan fungsi dt double colon data table untuk memudahkan proses eksplorasi data. Untuk proses karakterisasi data atau EDA akan dijelaskan lebih lanjut oleh Arik. Kepada Arik, dipersilahkan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada exploratory data analysis. Di sini kita akan melihat karakteristik dari data yang kita gunakan. Yang pertama yaitu statistik deskriptif dengan menggunakan fungsi summary. Di fungsi summary ini kita bisa melihat nilai mean, median, mean, dan maksimalnya. Yang kedua yaitu kita identifikasi missing value pada data ini menggunakan fungsi call sums is.na terus panggil datanya. Setelah kita cek ternyata tidak ada missing value terhadap data yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu identifikasi outlier. Kita ingin melihat dari data ini apakah terdapat outlier yang sangat banyak atau tidak, yaitu dengan menggunakan box plot, yaitu dengan fungsi core. Di sini kita menggunakan outlier magnitudo atau box plot magnitudo dan juga box plot dip. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada analisis korelasi. Di analisis korelasi ini kita melihat hubungan antara variabel-variabelnya. Nah, setelah kita melihat korelasi, ini memiliki korelasi positif yang cukup kuat dengan variabel magnitudo. Selanjutnya, setelah kita melihat hubungan-hubungannya, kita mengidentifikasi multikolonialitas. Tujuannya kita ingin mengecek apakah terdapat hubungan antara variabel independen atau variabel X-nya, yaitu identifikasi multikolonialitas menggunakan atau kita lihat dengan VIF modelnya. Apabila VIF-nya ini lebih dari 10, maka itu terdapat multicol. Dan setelah kita mengeluarkan output menggunakan multikolonialitas ini, data kita itu semuanya di bawah 10. Jadi data kita itu tidak mengandung multikolonialitas. Yang keenam
yaitu ada visualisasi tambahan. Di sini kita ingin melihat distribusi datanya, yaitu di sini kita akan melihat distribusi magnitudo berdasarkan kejadian tsunami. Nah, plot densitas ini itu membandingkan distribusi magnitudo antara gempa yang tidak disertai tsunami, yaitu dengan disimbolkan 0, dan juga yang disertai tsunami, yaitu disimbolkan dengan 1. Next. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Najwa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu fitur engineering. Nah, fitur engineering dilakukan untuk menghasilkan variabel yang lebih informatif sehingga dapat membantu proses analisis dan juga pemodelan data gempa bumi dan tsunami. Yang pertama yaitu fitur 1, magnitudo kategori. Nah, jadi pada fitur engineering pertama, kami itu mengelompokkan nilai magnitude menjadi 3 kategori, yaitu strong, major, dan juga grid. Nah, tujuannya agar data yang awalnya berupa angka kontinu menjadi lebih mudah dianalisis dan dibandingkan. Nah, dari hasilnya itu dapat dilihat bahwa kategori strong itu mendominasi dengan 548 kejadian, diikuti major sebanyak 211 dan juga grid hanya 23 kejadian. Ini menunjukkan bahwa gempa dengan magnitudo sangat besar itu relatif lebih jarang terjadi dalam dataset kami. Yang kedua, ada fitur deep kategori. Nah, jadi fitur kedua itu mengelompokkan kedalaman gempa menjadi shallow, intermediate, dan juga deep. Nah, pengelompokan ini membantu kami memahami karakteristik sumber gempa agar lebih sederhana. Nah, dari hasil yang diperoleh, gempa berada pada kategori shallow dengan kejadian 619 kejadian. Artinya, sebagian besar gempa dalam dataset itu terjadi pada kedalaman kurang dari 70 km. Selanjutnya, yaitu fitur ketiga, energy index. Nah, kita membuat fitur baru bernama energy index yang menggabungkan magnitudo dan juga deep yang sebelumnya. Nah, kami menggunakan rumus yaitu magnitudo dikali dengan log depth tambah 1. Nah, tujuannya adalah menangkap informasi kekuatan kedalaman gempa dalam satu variabel. Berdasarkan ringkasannya, nilai rata-rata sekitar 24,623 dan sedikit lebih besar dari mediannya yaitu 22,957 yang menunjukkan adanya beberapa kejadian gempa dengan karakteristik yang cukup ekstrim. Lalu selanjutnya kami membuat visualisasi fitur engineering. Nah, dapat dilihat grafik ini itu kita dapat melihat hubungan antara kategori magnitudo dan kejadian tsunami. Nah, sebelum melihat hasilnya, di sini kategori dengan batang paling tinggi itu menunjukkan kelompok magnitudo yang paling dominan dalam dataset. Jika kategori major memiliki frekuensi tertinggi, maka dapat disimbolkan bahwa sebagian besar kejadian gempa itu berada pada rentang magnitudo 7 hingga kurang dari 8. Selanjutnya, fitur selection akan dijelaskan oleh Arik. Tempat dan waktunya kami persilakan. Selanjutnya, setelah kita mengeksplorasi data analisis, kemudian fitur engineering, tahap selanjutnya yaitu ada fitur selection. Fitur selection ini menggunakan beberapa fungsi, yaitu library yang kita gunakan, ada caret, ada JLMnet, dan juga ada tidyverse. Nah, metode fitur selection yang pertama itu ada filter method atau korelasi. Di sini kita ingin melihat hubungannya antara yang lainnya. Nah, terus, di filter method ini, variabel yang setelah kita menjalankan kode didapatkan output yaitu
variabel yang dipilih yaitu semua variabel yang memiliki korelasi kurang dari 0,85 antar sesamanya. Berdasarkan output yang telah kita jalankan, itu semua variabel memiliki korelasi kurang dari 0,85. Jadi semuanya variabel itu dipilih. Kemudian, variabel yang dieliminasi yaitu variabel yang memiliki korelasi lebih dari 0,85 dengan variabel lain. Berdasarkan output yang kita dapatkan, ternyata data ini tidak ada variabel yang memiliki korelasi lebih dari 0,85. Jadi, kita tidak ada variabel yang dieliminasi. Alasannya yaitu sesuai dengan materi, metode ini dilakukan untuk mengurangi multikolonialitas dengan membuang variabel yang redundan dan juga kita menyederhanakan data tanpa kehilangan informasi unik. Metode yang kedua yaitu ada embedded method menggunakan lasso regression. Di sini kita jalankan metodenya tersebut, didapatkan hasil setelah kita jalankan kodenya tersebut dengan menggunakan embedded method menggunakan lasso regression, didapatkan hasil yaitu variabel yang dipilih adalah variabel yang memiliki koefisien bukan 0 atau tidak sama dengan 0. Pada hasil ini, yang outputnya sudah kita dapatkan, semua variabel memiliki koefisien bukan 0. Jadi, semua variabelnya kita ambil dan kita pilih. Kemudian, variabel yang dieliminasi adalah variabel yang koefisiennya bernilai 0. Berdasarkan output yang telah kita dapatkan, ternyata data ini tidak ada variabel yang memiliki koefisiensi 0. Jadi, tidak ada variabel yang dieliminasi. Alasannya kita menggunakan metode ini, yaitu metode ini secara otomatis melakukan seleksi fitur selama proses pemodelan. Variabel dengan koefisien 0 dianggap sebagai noise atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap target, sehingga dieliminasi untuk menghindari overfitting dan meningkatkan kekuatan penjelas model. Selanjutnya yaitu ada feature extraction (PCA) yang akan dijelaskan oleh Suci Ramadhani. Baik, pada tahap ini dilakukan PCA untuk mereduksi dimensi data. Tujuannya adalah menyederhanakan 13 variabel prediktor menjadi beberapa komponen utama tanpa kehilangan sebagian besar informasi yang terkandung dalam data. PCA diterapkan setelah proses feature engineering dan feature selection sehingga diperoleh representasi data yang lebih ringkas dan efisien untuk analisis selanjutnya. Pertama, kita melakukan standarisasi data. Sebelum PCA dilakukan, seluruh variabel distandarisasi terlebih dahulu. Hal ini diperlukan karena setiap variabel memiliki satuan dan rentang nilai yang berbeda. Misalnya magnitude, depth, longitude, dan energy index dari hasil feature engineer yang memiliki skala tidak sama. Dengan standarisasi, seluruh variabel memiliki kontribusi yang seimbang sehingga tidak ada variabel yang mendominasi pembentukan komponen utama. Lalu, proporsi variansi. Hasil PCA menunjukkan bahwa komponen utama pertama atau PC1 mampu menjelaskan 20,95% variasi data, PC2 sebesar 18,09%, dan PC3 sebesar 14,46%. Secara kumulatif, 7 komponen utama pertama mampu menjelaskan 83,24% variasi total data. Karena nilai tersebut sudah melebihi batas umum sebesar 80%, maka 7 komponen dianggap cukup representatif untuk menggambarkan informasi dalam dataset. Lalu penentuan jumlah komponen. Jumlah komponen optimal ditentukan menggunakan script-plot dan Kaiser criterion. Pada script-plot terlihat penurunan eigenvalue yang cukup tajam sehingga sekitar PC4 atau PC5, kemudian cenderung melandai atau ke bawah atau ke mendatar. Menurut Kaiser criterion, komponen yang dipertahankan adalah PC1 sampai PC5 karena memiliki eigenvalue lebih besar dari 1.
Namun berdasarkan variansi kumulatif, diperlukan 7 komponen untuk menjelaskan lebih dari 80% variasi data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih 7 komponen utama. Lalu loading factor, yaitu untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh pada setiap komponen utama. Pada PC1, variabel yang paling dominan adalah dimin, depth, year, NST, dan MMI. Komponen ini berkaitan dengan karakteristik pengamatan seismik dan kedalaman gempa. Pada PC2, variabel dominannya adalah CDI, SIG, dan MMI, sehingga komponen ini menggambarkan intensitas serta dampak gempa yang dirasakan. Sedangkan PC3 didominasi oleh energy index, magnitude, dan depth, sehingga merepresentasikan kekuatan serta energi gempa bumi. Selanjutnya, visualisasi PCA biplot. Biplot digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dan penyebaran observasi pada dua komponen utama pertama. Hasil biplot menunjukkan bahwa variabel CDI, MMI, dan SIG berada pada arah yang berdekatan sehingga memiliki korelasi positif. Selain itu, magnitude dan energy index juga berada pada arah yang sama yang menunjukkan hubungan positif antara kekuatan gempa dan energi yang dihasilkan. Sebagian besar observasi berada di sekitar pusat grafik yang menunjukkan karakteristik gempa yang relatif serupa. Namun terdapat beberapa observasi yang jauh dari pusat yang mengindikasikan adanya kejadian gempa bumi yang lebih ekstrim. Jadi, pada keseluruhan PCA berhasil mereduksi 13 variabel asli menjadi 7 komponen utama. Ketujuh komponen tersebut mampu menjelaskan 83,24% variasi total dan data sehingga dianggap cukup representatif untuk menggambarkan informasi dalam dataset. Dengan demikian, PCA berhasil menyederhanakan data tanpa kehilangan sebagian besar informasi penting dan menghasilkan data yang lebih efisien untuk analisis selanjutnya. Untuk insight akan dijelaskan oleh Najwa, dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu insight. Yang pertama, variabel yang paling penting. Nah, berdasarkan hasil feature selection, terdapat 5 variabel yang paling berpengaruh, yaitu magnitudo, SIG, MMI, CDI, dan energy index. Kelima variabel ini itu sama-sama berkaitan dengan kekuatan gempa dan dampak yang ditimbulkan. Dengan kata lain, semakin besar kekuatan gempa, maka semakin besar pula informasi yang dapat menjelaskan karakteristik kejadian gempa tersebut. Yang kedua, apakah reduksi dimensi berhasil? Nah, berdasarkan hasil PCA tadi, reduksi dimensi dapat dikatakan berhasil karena sebagian besar variasi data sudah dapat dijelaskan oleh beberapa komponen utama pertama. Nah, jadi meskipun jumlah variabelnya berkurang, informasi penting dalam data tetap dapat dipertahankan. Nah, selain itu, PCA juga membantu mengurangi masalah multikolinearitas antar variabel. Selanjutnya yaitu makna substansif prinsipal komponen. Nah, yang pertama, PCI pertama, komponen pertama atau PCI pertama itu didominasi oleh variabel magnitudo, SIG, MMI, CDI, dan juga energy index. Oleh karena itu, PCA dapat diinterpretasikan sebagai dimensi tingkat keparahan gempa bumi. Semakin tinggi nilai PC1, semakin besar kekuatan gempa dan semakin tinggi dampak yang ditimbulkan. Lalu, selanjutnya yaitu prinsipal komponen 2. Nah, komponen kedua itu lebih banyak dipengaruhi oleh variabel yang berkaitan dengan karakteristik lokasi dan kondisi geologis gempa seperti dip, latitude, dan longitude. Dengan demikian, PC2 dapat diinterpretasikan sebagai dimensi karakteristik geografis dan kedalaman gempa. Nah, komponen selanjutnya yaitu menjelaskan variasi tambahan yang lebih spesifik dan memiliki kontribusi yang lebih kecil dibandingkan PC1 dan juga PC2. Oleh karena itu, interpretasi utama analisis dapat difokuskan pada beberapa komponen pertama yang telah mampu merepresentasikan sebagian besar informasi dalam data.
Nah, jadi insight yang diperoleh dari dataset kami yaitu yang pertama, variabel yang berkaitan dengan kekuatan gempa seperti magnitude, SIG, MMI, CDI merupakan faktor utama yang membedakan karakteristik kejadian gempa bumi. Lalu kedua, terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel yang menggambarkan dampak gempa. Hal ini menunjukkan bahwa gempa dengan magnitudo yang lebih besar itu cenderung menghasilkan tingkat guncangan dan juga signifikansi yang lebih tinggi. Ketiga, karakteristik lokasi dan kedalaman gempa itu membentuk pola tersendiri yang berbeda dari faktor kekuatan gempa. Oleh karena itu, aspek geografis itu tetap memiliki peran penting dalam analisis resiko bencana. Keempat, ada proses fitur engineering yang berhasil menghasilkan fitur baru yang relevan, khususnya energi indeks yang mampu mempresentasikan energi gempa secara lebih informatif dibandingkan hanya menggunakan variabel magnitude. Yang kelima, PCA berhasil menyederhanakan struktur data dengan menghubungkan antara variabel menjadi lebih mudah dipahami tanpa kehilangan informasi utama yang terkandung dalam dataset. Dan yang terakhir, hasil analisis itu menunjukkan bahwa potensi kejadian gempa tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan kombinasi antara kekuatan gempa, tingkat dampak yang ditimbulkan, serta karakteristik lokasi terjadinya gempa. Jadi, dari penjelasan yang telah kami jelaskan, di sini kami menarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil exploratory data analysis atau EDA, Feature Engineering, Feature Selection, dan Principal Component Analysis atau PCA dapat disimpulkan bahwa karakteristik gempa bumi signifikan terutama dipengaruhi oleh variabel yang berkaitan dengan kekuatan dan dampak gempa, seperti magnitudo, SIG, MMI, CDI, serta energi indeks. Hasil Feature Selection menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel itu memiliki kontribusi yang sama terhadap informasi dalam data. Sementara itu, hasil PCA menunjukkan bahwa reduksi dimensi berhasil dilakukan karena sebagian besar variasi data dapat dijelaskan oleh beberapa komponen utama pertama. Nah, jadi secara substansif, komponen utama pertama mempresentasikan tingkat keparahan gempa, sedangkan komponen kedua menggambarkan karakteristik geografis dan kedalaman gempa. Dengan demikian, PCA berhasil menyederhanakan struktur data tanpa kehilangan informasi penting, sehingga dapat mendukung analisis lebih lanjut terkait pola kejadian gempa bumi dan potensi terjadinya tsunami. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang telah kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum ini selesai, saya ingin meralat satu kesalahan yang saya sebut. Tadi pada deskripsi data, saya menyebut ada energy index untuk variabel prediktor. Sebenarnya tidak ada, itu muncul setelah feature engineering. Jadi pada variabel prediktor hanya ada 12 variabel tanpa energy index. Baik, terima kasih.